Saudara, mari kita bersama-sama membuka, kita melihat ke depan, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat 11, kita baca bersama-sama saudara. 3, 2, iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau memulai khotbah ini dengan kutipan dari orang ini, saudara. Dan Dan Morgenstern, dia berkata begini, "Without hope, there is no despair. There is only meaningless suffering." Tanpa harapan, tidak ada keputusasaan. Loh, bukankah seharusnya ketika orang tidak memiliki harapan, dia akan mengalami keputusasaan? Saudara, ketika Dan Morgenstern mengatakan bahwa tanpa harapan tidak ada keputusasaan. Dia ingin mengatakan begini nih. When you don't have any hope, keputusasaan is not your problem. It's not your actual problem. Jadi sudah ketika orang nggak punya harapan, masalah utamanya bukan keputusasaan. Ketika seseorang tidak memiliki harapan, masalah utamanya adalah dia akan menjalani penderitaan tanpa makna. Dengan kata lain, saudara, di dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa kekristenan tidak membuat kita menjadi begitu spesial sehingga kemudian kita tidak mengalami penderitaan yang umumnya dialami oleh manusia. Kemarin saya menginjili seorang ibu yang meninggalkan suaminya, lebih tepatnya begitu, saudara, karena suaminya nggak mau kerja, ditinggalkan, mereka tidak bercerai, tapi juga tidak menikah, gitu. Saudara, ibu ini menderita kanker, dan menurut adiknya, kankernya sudah ke seluruh tubuh. Nah, kelihatan sih, saudara, kelihatan begitu happy, sukacita, tapi kankernya udah di seluruh tubuh. Saudara, adiknya bilang begini, "Cici gua keras nolak kekristenan. Tapi ketika ketemu sama saya, ketawa-ketawa, kita ngobrol, dan saya mulai memberitakan Injil kepada dia. Lalu kemudian saya ajak dia untuk percaya Yesus." Saudara, waktu saya ajak dia percaya Yesus, saya katakan begini, orang yang percaya Yesus, orang Kristen, bukan berarti di hidupnya enak, nyaman, tenang, tentram. Setuju, saudara ya? Orang Kristen mengalami penderitaan yang sama seperti orang non-Kristen. Orang Kristen mengalami pergumulan yang sama seperti orang non-Kristen. Orang non-Kristen memiliki pergumulan ekonomi. Orang non-Kristen memiliki pergumulan ekonomi. Kita juga memiliki pergumulan ekonomi. Orang Kristen memiliki pergumulan di dalam rumah tangga mereka. Orang Kristen juga memiliki pergumulan yang sama. Orang non-Kristen memiliki pergumulan dengan sakit penyakit. Orang Kristen juga punya pergumulan yang sama. Kekristenan tidak membuat kita kebal terhadap pergumulan-pergumulan itu. Adalah bodoh dan adalah bohong, saudara. Kalau ada pengkhotbah yang mengatakan kau percaya Yesus, kau terhindar dari itu semua. Enggak, saudara. Enggak. We will enter the same suffering as others. Tetapi masalahnya, saudara, yang membuat kita memasuki pergumulan, penderitaan dengan keberanian adalah we know that we enter meaningful suffering, not entering meaningless suffering. Saudara, ada harapan di dalam hidup kita ketika kita memasuki penderitaan itu, saudara. Apa harapan kita? Apa yang menjadi harapan dan sukacita kita, saudara? Yang menjadi harapan dan sukacita kita adalah Yesus Kristus. Eksistensi Yesus inilah yang kemudian membuat kita memasuki penderitaan dengan harapan. Sehingga kemudian penderitaan yang kita masuki adalah penderitaan yang meaningful. That we have meaning. Even though we are suffer. Saudara, ini yang menjadi message Natal dari yang baru saja kita baca, saudara. Para gembala sedang menggembalakan domba-dombanya, lalu kemudian datanglah malaikat. Nah, saudara, yuk kita ngelihat siapa gembala itu. Saudara, para gembala itu dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak terhormat di dalam masyarakat Yahudi abad pertama. Kenapa mereka dianggap tidak terhormat? Karena mereka dianggap tidak dapat menjaga ritual kemurnian secara ketat. Saudara perlu ngerti gini ya, saudara ya. Orang Yahudi berdasarkan Taurat, kalau makan cuci tangan dulu, saudara. Berapa banyak di antara kita yang makan cuci tangan, saudara? Sebelum makan cuci tangan? Cuci tangan? Saudara lebih bersih dari saya. Saya makan nggak pakai cuci tangan, saudara. Karena saya merasa bahwa kuman-kuman yang ada di tangan saya bisa berfungsi sebagai bakteri yang membantu pencernaan. Saya jarang cuci tangan. Oke, saudara ya. Saudara lihat ya, para gembala ini dia tidak memenuhi ritual kebersihan, cleansing ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
Jadi saudara, mereka dianggap orang-orang yang gagal menjaga ritual kemurnian secara ketat. Dan mereka dianggap kelompok masyarakat yang tidak bisa dipercaya dalam kesaksian pengadilan. Saya pernah khotbahkan begini ya saudara ya. Bahwa di kalangan masyarakat Yahudi, ada 3 kelompok yang dianggap tidak layak dipercaya sebagai saksi di pengadilan. 3 kelompok masyarakat. Yang pertama saudara, itu adalah orang asing yang non-Yahudi. Jadi kalau mereka ngelihat pembunuhan, bersaksi, kesaksiannya dianggap tidak bisa dipercaya. Yang kedua, kelompok yang dianggap tidak bisa dipercaya kesaksiannya adalah perempuan. Jadi kalau perempuan melihat pembunuhan dan dijadikan saksi, kesaksiannya dianggap tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, kelompok yang tidak bisa dipercaya kesaksiannya adalah kelompok orang miskin yang tidak bersih ini, para gembala. Kesaksian mereka melihat pembunuhan dianggap tidak sah, tidak valid. Mereka dianggap warga negara kelas 2, saudara. Mereka dianggap sebagai orang yang bukan siapa-siapa di tengah-tengah masyarakat mereka. Tetapi saudara, kepada mereka lah malaikat itu datang dan kemudian memberitakan kabar besar, saudara. Kesukaan besar. Saudara, kata kesukaan besar berasal dari bahasa Yunani, charan megalen. Apa saudara? Charan megalen. Saudara, kata charan megalen berasal dari kata cara. Cara itu artinya sukacita, kesukaan, saudara. Megalen berasal dari kata mega, sesuatu yang besar. Saudara, perhatikan kalimatnya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Aku mengabarkan kepadamu kesukaan besar. Malaikat tidak berkata, aku mengabarkan kepadamu dengan sukacita yang besar. Lihat perbedaannya, saudara. Aku mengabarkan kepadamu dengan sukacita yang besar. Artinya, saudara, waktu saya beritakan, hati saya senang. Gini nih maksudnya, saudara. Saya khotbah begini, hati saya gembira. Oh, haleluya. Beritanya tentang apa? Nggak ngomong tentang berita, ngomong tentang perasaan. Tapi malaikat nggak ngomong begitu. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dengan kata lain, saudara, yang mendatangkan kesukaan besar adalah beritanya, bukan si pemberitanya. Oke? Nah, saudara, kesukaan ini begitu besar sehingga digunakan kata megalen. Saudara, itu artinya besar, agung, melampaui kosmik. Berita yang diberitakan itu mendatangkan kesukaan besar dan begitu besar sehingga melampaui kosmik. Berita ini melampaui alam semesta. Nah, saudara, berita ini adalah kabar baik. Euangelizomai. Saudara, konstruksi ayat ini, kalimat ini, kesukaan besar, itu ketika digabungkan dengan euangelizomai, itu membentuk akusatif feminim tunggal sebagai objek langsung dari euangelizomai. Dengan kata lain, saudara, yang mau disampaikan oleh para malaikat adalah, this news is charan megalen. The news is charan megalen. I don't feel cara. I am not cara. The news is charan megalen. Beritanya itu loh yang mendatangkan sukacita. Beritanya itu loh yang memberikan kepadamu sukacita. Dan apa beritanya, saudara? Aku memberitakan kepadamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya sudah khotbahkan ini sebelumnya, saudara. Hari ini telah lahir juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, kalimat ini begitu spesifik. Saudara, pada waktu malaikat datang, Alkitab berkata bahwa gembala ketakutan. Bahasa asli yang digunakan adalah phobon megalen. Kegentaran yang begitu besar. Tetapi malaikat kemudian berkata kepada para gembala, charan megalen. Artinya, saudara, rasa takut yang begitu besar itu digantikan dengan kesukaan yang begitu besar. Dan kesukaan ini ada di dalam newsnya. Newsnya apa? Hari ini telah lahir bagimu. Bagimu itu bagi siapa? Bagi para gembala. Siapa para gembala? Orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang diremehkan oleh dunia ini. Tetapi berita ini pertama-tama diberikan kepada mereka yang diremehkan dunia. Mereka yang dibuang dunia. Mereka yang dianggap bukan siapa-siapa oleh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat soter. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kata-kata ini menarik, saudara. Soter, Kristus, Kurie. Saudara, kata soter pada konteks ini, pada waktu gembala ini hidup,
itu biasanya digunakan kepada Kaisar Roma. Kaisar Roma dianggap sebagai soter. Kaisar Roma dianggap sebagai juru selamat yang mendatangkan kedamaian pada seluruh bumi. Tetapi kemudian saudara, tidak ada damai di dunia Roma, Pax Romana pada waktu itu. Nggak ada damai, saudara. Lalu kemudian datang, nah ini bayi kecil, dia disebut sebagai soter. Dia soter yang sesungguhnya. Kristus, siapa soter itu? Siapa juru selamat itu? Kristus. Siapa Kristus? Masiha. Mesias. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Kristos. Saudara, kata ini mengandung pengertian bahwa dia ini adalah orang yang diurapi, orang yang dijanjikan. Eksistensinya sudah diberitakan dari kekal sampai kekal. Eksistensinya sudah dinubuatkan dari perjanjian lama dan kemudian masuk ke dalam perjanjian baru. Dia adalah juru selamat yang sesungguhnya, yang dinubuatkan, yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Kurie. Artinya apa, saudara? Artinya dia itu adalah yang empunya langit dan bumi. Selaras dengan Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Di dunia ini tidak ada segala sesuatu sampai dia yang menjadikan. Dia yang menjadikan dunia, pencipta dunia, datang ke dalam dunia, datang kepada milik kepunyaannya. Dengan kata lain, saudara, Lukas menyampaikan berita yang sama. Bahwa yang dijanjikan itu, yang empunya langit dan bumi itu, yang di pertuan itu, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dari mana kita tahu bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Kalimat ini, saudara. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Yang menerima berita adalah para gembala. Ketika para gembala menerima berita ini, mereka adalah gembala-gembala bait Allah, saudara. Jadi mereka itu punya kebiasaan mengambil seekor anak domba yang tanpa cacat, yang sedianya digunakan sebagai korban penghapus dosa. Jadi domba ini akan dibantai, domba ini akan disembelih, darahnya akan dicurahkan sebagai korban penghapus dosa. Nah, domba yang tanpa cacat ini, biasanya baru berumur setahun, kakinya itu fragile. Kakinya fragile. Jadi domba tuh biasanya lompat-lompat begitu, saudara. Dengan kaki yang fragile, kakinya bisa patah. Supaya dia tidak lompat-lompat, maka baby domba yang akan dipersembahkan ini harus dibungkus dengan kain lampin. Oke? Nah, setelah dia dibungkus dengan kain lampin, dia diletakkan di dalam palungan. Dan palungannya bukan palungan kayu, saudara. Palungannya adalah palungan batu. Diletakkan di dalam palungan. Sehingga kemudian ketika para gembala melihat domba yang dibungkus dengan lampin, diletakkan di dalam palungan, para gembala langsung tahu. Ini domba pasti mati untuk penghapus dosa. Ini domba pasti mati sebagai korban bakaran. Dia udah tahu. Tiba-tiba dia terima berita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia bayi yang dibungkus dengan lampin diletakkan di dalam palungan. Mereka dengan cepat-cepat datang. Ini dia nih yang dijanjikan, Sang Mesias yang dijanjikan. Dia dibungkus lampin, diletakkan di dalam palungan. Dialah yang akan menebus dosa dunia. Saudara, ini beritanya. Dan berita inilah yang disebut dengan caran megalen, bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. So your salvation is very personal things for you. Dia mati untukmu. Dan kemudian dia memberikan nyawanya untuk penghapusan dosa. Dia datang sebagai Tuhan yang mati untuk menebus dosa. Dan kemudian dia akan bangkit sebagai Tuhan yang menjadi penguasa atas hidup kita. Saudaraku, ini adalah berita lama, saudara. Berita lama. Yesaya pasal 9 ayat 2 berkata begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya apa, saudara? Artinya Yesaya sudah menubuatkan bahwa di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kegelapan dosa, akan hadir dia yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini berita yang dinubuatkan sebelumnya. Saudara, dan para teolog sepakat dengan berita ini. Dari aliran Reform, saudara, John Piper berkata, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Now, this is the news. Apa yang membuat saudara jadi Kristen?
Saudara jadi Kristen karena saudara berpikir bahwa saya jadi Kristen, dosa saya ditebus. Saya jadi Kristen karena saya diberkati. Saya jadi Kristen karena bisnis saya berjalan lancar. So what makes you feel this joy? The blessing or the one who give you the blessing? Saudara, ini perbedaan signifikannya. Bahwa sebetulnya di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, di dalam teologi yang benar, kepuasan kita, sukacita kita, harapan kita tidak terletak pada perubahan keadaan, tidak terletak pada perubahan situasi, tidak terletak pada berkat-berkat yang kita terima, tetapi terletak di dalam Yesus Kristus, Sang Natal. Inilah cara megalennya, inilah sukacita besarnya, inilah kesukaan besarnya, saudara. Bahwa kita bersukacita karena kita puas pada Dia, bukan pada berkatnya. Metropolitan Anthony Bloom, saudara, dari gereja Ortodoks mengatakan begini, sukacita Kristen bukanlah ketiadaan penderitaan, tetapi kehadiran Allah di dalamnya. Sukacita Kristen bukan ketiadaan penderitaan, tetapi kehadiran Allah di dalamnya. Kalau kau baru bisa bersukacita kalau kau sembuh, kau tidak memiliki sukacita yang sesungguhnya. Kalau kau bersukacita karena bisnismu berjalan baik, kau tidak memiliki sukacita yang sesungguhnya. Kalau kau memiliki kau bersukacita karena karirmu naik, kau tidak memiliki sukacita yang sebetulnya. Kenapa? Itu kesenangan, bukan sukacita. Sukacita yang sesungguhnya, sukacita sejati adalah even though when we don't have all of those, we still can be happy, joyful because we have Jesus. Amin, saudara. Allah hadir di dalam pergumulan kita, apapun situasinya. Saudara, ini adalah foto Betsy Ten Boom dan Corrie Ten Boom. Saudara, mereka berdua adalah keturunan Yahudi. Satu kali, saudara, ketika Nazi Hitler mengadakan pembantaian pada orang-orang Yahudi, orang tua dari Corrie Ten Boom berusaha untuk menyelamatkan orang Yahudi sebanyak-banyaknya. Tampung di rumah, sembunyikan. Tampung di rumah, sembunyikan. Sampai satu ketika, satu orang Yahudi yang diselamatkan oleh papanya Corrie Ten Boom mengkhianati mereka. Dilaporin, saudara. Begitu dilaporin, sekeluarga diciduk, sekeluarga dibawa ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Dibawa ke sana, saudara. Papanya masuk kamp konsentrasi, seminggu kemudian meninggal. Bertahun-tahun berada di kamp konsentrasi itu, saudara. Disiksa, dihina, dilecehkan. Sampai satu hari, Corrie dan Betsy menemukan Alkitab. Ketika mereka menemukan Alkitab, mereka membaca Alkitab, dan mereka kemudian mengadakan ibadah bersama. Pada waktu mereka beribadah bersama-sama, saudara, mereka beribadah di dalam penjara, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah hinaan. Tetapi, saudara, mereka tetap bersukacita. Apapun situasinya, saudara, mereka tetap bersukacita karena Injil yang mereka beritakan. Mereka bersukacita, saudara. Gerakan ini ketahuan, Betsy disiksa sampai mati. Seminggu sebelum Corrie Ten Boom dilepaskan. Jadi, saudara, mestinya Betsy dan Corrie itu keluar dari kamp konsentrasi ini, tapi seminggu sebelumnya Betsy meninggal. Bertahun-tahun kemudian, saudara, Corrie Ten Boom memberikan kesaksian mengenai apa yang terjadi di kamp konsentrasi Ravensbrück. Sampai di satu kali di New York, saudara, di sebuah gereja, dia tiba-tiba tercekat berdiri. Dia melihat pria yang dulunya adalah anggota Nazi yang menyiksa mereka di penjara, yang menyiksa mereka ada di situ dengan kondisi pucat, rambut putih, pakaian berantakan. Corrie turun dari mimbar, memeluk dia, mengampuni dia. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena dia memiliki Yesus sebagai sumber sukacitanya. Bukan situasinya, bukan keadaannya. Dia memiliki Yesusnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara tahu orang yang paling sering disiksa naik kapal, kapalnya karam, setiap kali datang ke satu negara, dia disiksa, digebugin, dimasukin ke dalam penjara, lalu kemudian tetap memberitakan Injil. Saudara tahu dia siapa? Paulus, saudara. Paulus naik kapal, kapal karam. Paulus masuk penjara, digebugin. Paulus ketemu orang dianiaya, saudara. Paulus, orang ini berkata begini,
Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup itu berarti bagiku aku bekerja memberitakan Injil. Dan bagiku mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan, saudara? Saya ingat ya, saudara ya, waktu saya berada di seminari. Sudah bukan enak berada di seminari, saudara. IP minimal 2,75 waktu itu. Sementara seminari yang lain 2,5 IP minimal, saya IP minimal 2,75. Berarti nilai rata-rata saya harus 8. Oke ya, nilai rata-rata 8. Dan saudara, saya waktu itu ambil setiap semester ambil 22 SKS. Ambil 11 SKS, ambil 22 SKS, 11 mata pelajaran. Nah, setiap SKS, setiap mata pelajaran ada ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan setiap semester ada paper. Kebayang nggak, saudara tuh? Ya. Kebayang nggak? Waduh, susah. Masih harus siapin pelayanan, saudara. Di tengah-tengah kondisi yang kayak begitu, saudara, datang surat dari Jakarta. Dari siapa? Dari Ono. Dari istri saya, saudara. Dulu pacar. Jadi kalau suratnya udah datang nih, saudara ya. Suratnya udah datang nih. Di pos sapam biasanya. Sapamnya telepon. iPhone. Nyo! Rene nyo! Ono suratnya. Dari mana, Pak? Jakarta. Wah, saya langsung lari. Dari asrama, langsung ambil, saudara. Lalu kemudian udah ambil suratnya. Dia itu selalu ngasih taunya pas jam makan siang. Nah, kita kan jam makan siangnya di jatah, saudara. Maksimal 30 menit. Lu kalau makan kelamaan lebih dari 20 menit. Lu makan lebih dari 20 menit, ini piring lu masih di sini nih ya. Ini piring lu masih di sini nih. Lalu kemudian ini orang udah mesti bersihin piringnya ya. Dia akan jalan. Lu masih begini, piringnya udah diambil. Kan udah lewat jamnya gitu, saudara. Itu makan betul-betul gitu. Harus sesuai jam. Jadi, saudara, saya turun, ambil suratnya, saya naik lagi ke asrama, saya baca suratnya, dengar bunyi lonceng, toeng, 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 jam makan siang, bodo amat baca surat dulu. Nggak penting sih, saudara. Jadi saya kadang-kadang setiap kali liburan, saya ke Jakarta mau ketemu sama pacar saya. Saudara, segala sesuatu jadi nggak penting. Karena pertemuannya jadi jauh lebih penting. Pertemuan orang yang kita cintai, pertemuan dengan orang yang kita cintai, membuat semua penderitaan, semua kesusahan jadi tidak penting. So, guys, ketika you fall in love with Jesus, ketika matamu tertuju pada Yesus, semua penderitaanmu di dunia ini jadi nggak penting. Bangkrutnya usahamu jadi nggak penting. Gagalnya karirmu jadi nggak penting. Keributan di rumahmu jadi nggak penting. Segala sesuatu yang kau alami jadi tidak penting. Saudara, kau berkata, iyalah penderitaan mana penting. Oh enggak, suksesmu jadi nggak penting. Majunya bisnismu jadi nggak penting. Bahagianya rumah tanggamu jadi nggak penting. Semua jadi nggak penting karena kau ketemu yang jauh lebih penting. Dan itu adalah Yesus. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini istri saya punya kebiasaan jelek, saudara. Setiap kali nyetrika, dia akan puter YouTube kenceng-kenceng. Belakangan ini yang diputer bagus-bagus. Tapi sebelum-sebelumnya berita ekonomi yang mengerikan, saudara. Tahun 2030 akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Dalam hati gue ini ekonomi ya pada serem-serem banget sih kasih ramalan ekonominya, begitu ya. Saudara, tapi saya mulai ngelihat nih ada kenyataannya nih. Mulai ada peristiwa ini, ada peristiwa itu, ada peristiwa ini, ada peristiwa ini. Kita mau beberapa tahun yang terakhir ini kan kita kalau masuk ke tahun baru selalu ada bencana alam, betul ya? Ada bencana alam yang masif, begitu saudara. Ada ketidakpastian ekonomi sehingga ketika kita mau masuk ke tahun yang baru, selalu rasanya begitu abu-abu, begitu gray, begitu nggak pasti, saudara. Begitu menakutkan. Seolah-olah ketika mau masuk ke tahun yang baru, selalu dibarengi dengan ketidakpastian. Saudara, what shall we do? Bagi saya, saudara, kita harus melatih fokus kita melihat Injil Yesus Kristus. Kita harus melatih fokus kita melihat pada beritanya, melihat pada Yesusnya, melihat pada Sang Bayi Natal itu, bukan melihat pada peristiwa sekelilingnya. Saudara, menarik sekali ketika para gembala bertemu dengan Maria, mereka menceritakan seluruh peristiwa yang mereka alami, tetapi fokusnya, saudara, adalah pada
Apa yang malaikat itu katakan tentang bayi ini? Itu sebabnya saudara, Maria, kalimat berikutnya di dalam ayat yang ke-19. Maria berkata begini, Alkitab berkata begini, dan Maria menyimpan itu semua di dalam hatinya. Saudara, apa yang dia simpan? Bukan cerita gembala domba didatangin malaikat. Bukan cerita itu, saudara. Bukan yang supranatural itu. Bukan yang spektakuler itu. Yang dia simpan adalah berita tentang bayi Yesus. Kenapa? Karena para gembala, sekalipun mereka terpesona melihat kehadiran malaikat, buat mereka yang paling penting adalah caran megalen di dalam Injil. Saudara, fokus pada Injil, bukan pada situasi di sekelilingnya. Nggak peduli semegah apapun situasinya, nggak peduli seberapa jeleknya situasinya. Fokus pada Injil, fokus pada Yesus, fokus pada juru selamatmu, dan belajar berjalan bersama dengan Dia, apapun situasi yang kau alami. Amin, saudara. Saudara tahu nggak? Saya tuh kalau pergi ke luar kota, ke Surabaya khususnya gitu ya, saudara ya. Saya selalu naik kereta api. Nah, kalau saya naik kereta api, saudara, saya selalu bilang sama istri saya, taruh gua di nomor 13. Angka sial. Tapi 13 apa yang saya minta? Selalu 13B. Saudara, ini kelihatan nih muka-muka orang ekonomi sulit ini. Ya. Nggak pernah naik kereta api ya? Kayak gini, saudara. Kalau sering naik kereta api, Argo lah, apalah, saudara akan tahu 13B itu adalah single seat. Nggak punya teman. Saudara tahu kenapa? Karena buat saya, kereta api ini enak. Nanti dia ada SEI. Nanti kita bisa pesan kopi sepuasnya. Bisa pesan minum apa sepuasnya. Asal dia lewat, kita pesan, begitu ya. Pokoknya enak. Makan enak, minum enak, tidur enak. Karena sendirian. Keretanya enak, saudara. Dan saya memutuskan untuk tetap sendirian karena buat saya takut kalau saya duduk berdua, orang yang bersama dengan saya membuat perjalanannya jadi tidak menyenangkan. Tapi berbeda sekali ketika saya pergi dengan keluarga. Semenyebalkan apapun anak ini, saudara. Tapi dia tetap anak saya. Dan saya selalu menikmati waktu bersama dengan keluarga. So the problem is never kamu naik apa. Problemnya nggak pernah tentang situasi di sekelilingmu seperti apa. Problemnya selalu adalah kamu bersama siapa. Situasi dalam hidup ini kau nggak bisa tebak. Situasi dalam hidup ini kau nggak bisa cegah. Kita, siapa di sini alumni Gang Senggol Aladin? Alumni Gang Senggol semua ini tahu kan ya, Gang Senggol Aladin itu tahu kan? Nggak ada yang tahu. Sobat-saudara pergi ke Teluk Gong. Itu jalan begitu sempit, lu kagak mau mepet orang tetap mepet lu. Apalagi Teluk Gong, saudara. Udah tahu dah ya, alumni Teluk Gong udah tahu tuh daerah situ. Lu kagak mau nabrak, lu bisa aja ditabrak, lu nggak bisa cegah gitu, saudara. Nggak peduli seberapa jago lu driving. Saudara, kadang-kadang hidup seperti itu. Nggak peduli berapa bagus kita merancang masa depan, kadang-kadang bad things happen. Nggak peduli seberapa kuat kita menjaga kesehatan, bad things happen. Nggak bisa kontrol hal yang terjadi di luar kita, saudara. Tapi ini yang pasti. Sesulit apapun, kalau kita mau fokuskan pandangan kita pada Yesus, kita tahu kita akan berjalan bersama dengan Dia di dalam susah maupun di dalam senang. Dan itu sebabnya, saudara, Mazmur yang paling indah selalu adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Berjalan, terjemahan bahasa aslinya bukan berjalan dalam lembah kekelaman, bukan, saudara. Terjemahan bahasa aslinya, berjalan dalam lembah orang mati. Semengerikan itu, saudara. Tapi kalau kau berjalan bersama dengan Allah, nggak ada yang perlu kau takutkan. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang bilang begini. Ada yang datang ke sini bilang begini, kok Jimmy, gerejanya merayakan Natal tidak? Iya dong. Loh, Natal kan sebetulnya bukan tradisi Kristen. Natal itu sebetulnya kan ada tradisi kafir. Iya, benar. Bagus pengetahuan Anda. Bagus. Pertanyaannya kan pernah nggak berpikir begini. Kenapa tahu Natal itu tradisi kafir? Kenapa tetap gereja mau rayakan? Pernah berpikir gitu gak? Natal yang sebetulnya mestinya tanggal 6 Januari, saudara. Bukan 25 Desember. Kenapa kita merayakan Natal 25 Desember? Kenapa?
Saudara, di bulan Desember, sebagian besar dunia berada di titik paling gelap, paling dingin dalam musim hidup mereka. Betul, saudara? Di tengah-tengah kondisi paling dingin, paling gelap, kita merayakan bayi Natal. Karena kita mau memasuki tahun yang baru dengan iman. Segelap apapun hidup kita tetap punya harapan di dalam Yesus. Amin, saudara? Berjalan bersama Yesus, itu jauh lebih penting dari semua. Yuk, saya kenalin saudara sama papa saya. Ini 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 saya. Lihat ya, memang dari kecil udah ganteng, saudara. Dari kecil udah imut. Cannot help it, saudara ya. Saudara lihat ya, wajah orang yang selalu bangga. Bangga, selalu berusaha tersenyum, selalu berusaha positif. You know, this situation is begini, saudara. Dia kan lumpuh karena pecah pembuluh darah di otak bagian belakang, sehingga kemudian dia lumpuh total dari sini ke bawah. Dokternya bilang begini, dia nggak akan pernah bisa menggerakkan apapun dari sini ke sini. Vegetatif. Tapi kami nggak pernah ngomong sama dia, saudara. Karena kami tahu papa kami terbiasa bersikap positif. Sehingga di luar dugaan medik, saudara, papa bisa begini. Tapi saudara yang saya masih ada fotonya, cuma saya nggak masukin ke sini gitu, saudara ya. Papa saya itu angkat ini, saudara, angkat, pull up. Dengan kondisi gini, dia masih bisa kuat pull up. Dia sangat positif. Papa ketika berusia 11 tahun, ditinggal meninggal oleh papanya. Ditinggal meninggal tuh, Sin. Kayak judul filmnya dia. Ditinggal meninggal, usia 11 tahun, lalu dia harus bantu mamanya jualan nasi uduk, angkat meja dari Gunung Sari 7A ke Gang Lilin. Jadi jaraknya kayak dari sini sampai ke depan gerbangnya Puri Mansion. Bawah. PP. Nenek saya kemudian menikah lagi dengan seorang tukang bakso. Papa saya kemudian keluar dari rumah. Nggak ada ribut ya. Karena dia merasa dia laki-laki, anak nomor 1, dia harus cari nafkah. Dia ketemu sama mama saya. Mereka kemudian menikah. Mama diboyong ke Bandung. Pergi kerja di sebuah perusahaan tekstil milik cicinya. Lalu kemudian mereka tinggal di satu kampung yang namanya Ujung Berung. Jadi saudara, kalau saudara tanya, tinggal di mana lu? Ujung Berung? Jauh ya. Itu Ujung Berung bukan istilah, saudara. Ujung Berung bener-bener nama tempat. Ujung Berung, Bandung Selatan, saudara. Ini ada di Ujung Berung. Jadi papa saya lahir di Ujung Berung, saudara. Ini rumahnya, saudara ya, di kampung begitu. Saya tinggal, kata papa saya, itu rumah ngejogrok sendirian tengah-tengah sawah. Jadi sawah di sekeliling. Makanya saudara, saya itu ditaruh di kebun bisa hidup. Nah saudara, lalu kemudian papa kerja, merasa ada modal, singkat cerita dia buka bisnis, ditipu oleh sahabatnya, buka bisnis bersama dengan sahabatnya, nama sahabatnya Jimmy, saudara. Lalu kemudian dia ditipu, dia bangkrut, dia pindah ke Jakarta. Tinggal bersama dengan Kungkung, papa mertuanya, yang saudara cuma dukun, nggak punya apa-apa. Setiap hari papa saya tulis surat lamaran, saya tulis surat lamarannya. Papa saya kemudian postkan surat itu naik sepeda keliling Jakarta. Setiap hari buat 3 bulan. Setiap pulang dia senyum, Jimmy, Dedeng, San senyum dan main. Saudara, setiap kali dia pulang dia selalu bawa sebungkus daging. Daging ayam lah, daging rendang lah, daging ikan lah. Satu aja dibungkus, bukan sebungkus. Satu tapi dibungkus. Makan begitu, saudara. Lalu kemudian kami makan, papa saya senyum-senyum melihat begitu, saudara. Lalu kemudian papa dapat kerjaan di daerah Cengkareng, Tegalalur. Disitulah ceritanya kami jadi orang Cengkareng. Papa kerja di Cengkareng, Tegalalur, saudara. Kami ngontrak di rumah ukuran 3 x 6 setengah tembok, setengah bilik. Rumah kontrakan, setengah tembok, setengah bilik. Setelah kami pindah di rumah kontrakan itu, satu hari papa saya bilang begini, Jim, mau ikut papa? Boleh pak, ikut kemana? Ya, ikut aja. Kami naik mikrolet M13, pergi ke daerah Ketapang. Di bagian belakang Ketapang itu kan ada Blangdir.
pemadam kebakaran. Di seberang pemadam kebakaran di Ketapang itu, saudara, itu ada Warsun, warung Sunda. Papa saya tanya, Jimmy lapar nggak? Lapar, Pak? Makan yuk. Masuk ke warung Sunda, pemilik warung Sundanya tiba-tiba ngeliat Bapak saya langsung begini. Halo, si Kasep, nggak selilang teu kadir nggak sepohoknya, moal hayang nyuci piring deui. Artinya, ngerti? Artinya begini, saudara. Alah, si ganteng udah lama nggak kesini. Udah lupa ya, nggak mau cuci piring lagi. Dia ngomong gitu sama Papa saya. Saudara, ketika saya ngeliat display touchscreen di Warsun itu, saudara, saya langsung mengenali semua makanannya. Inilah makanan yang dibawa Papa saya pulang, setiap potongannya. Ngedengar omongan itu saya baru sadar bahwa Papa saya pergi pagi kayak orang pergi kerja. Dia naik sepeda ngepostin surat, dia nggak pulang lagi, dia langsung cuci piring di tempat itu. Yang kami tahu, dia pulang dengan senyuman. Saudara, kehidupan tambah lama tambah enak. Lebih bagus. Kami ngontrak rumah yang tembok begitu, saudara. Tapi tetap ya ekonomi kurang lebih lah. Up and down. What do you expect dari orang yang cuma SDTT, sekolah dasar tidak tamat? Bapak saya sekolah dasar tidak tamat, saudara. Kadang-kadang kita nggak ada makanan. Dan ketika nggak ada makanan, mama saya masak nasi anget-anget. Lalu kemudian papa saya pergi ke si bapak. Beli tempe goreng. 100 perak waktu itu tempe gorengnya. Dan kalau kami udah makan tempe goreng sama itu nasi anget-anget, kami ngeliat papa. I think the life is fine. See, our life is fine. It's cool. It's okay lah. Kami tinggal di rumah ukuran 3x6 setengah tembok setengah bilik. Ngeliat dia pulang dengan senyum. It's fine. It's okay. Our life is fine. Makan dengan tempe. Our life is fine. Semua yang kami alami, our life is fine. Even though we don't have anything. We didn't have anything. Kami nggak punya apa-apa. Selama kami lihat dia senyum, hidup kami baik-baik aja. Saudara, saya jelas ingat dong, tinggal di rumah ukuran 3x6 setengah tembok setengah bilik. Saya jelas ingat dong, kami cuma makan nasi, dikasih air panas, dikasih garam, lalu kemudian kungkung saya beli kerupuk, dikasih ke saya. Saya nggak tega makannya. Saya kasih ke si Dede, adik saya. Dede nggak tega makannya. Dede kasih ke si Eeng. Eeng nggak tega makannya. Eeng kasih ke Sansan, adik gue yang paling kecil. Sansan tega makannya. Kita nggak pernah lupa itu, gitu saudara, nggak pernah lupa itu. Itu adik saya tiap kali dia bilang begini, lu ya kalau ceritain itu mulu, lu ceritain lu bikin malu gua lu, katanya. Dedek juga nggak lupa adik saya nomor 2. Dan pujian yang dia naikkan selalu adalah, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Hidup kami sulit. Tapi selama Papa masih pulang dan dia tersenyum, dan dia itu yang dia lakukan, dia tersenyum, dia main, kami tahu kami baik-baik aja. Dan saudara, itu yang saya terus tanam di dalam hati saya, di tengah-tengah keluarga saya. Kami ribut, kami bertengkar, anak-anak ngeluh. Saudara, saya berusaha untuk selalu berada di tengah. Selama Papa masih senyum, rumah ini baik-baik aja. Dan itu yang saya yakini, saudara, sesulit apapun hidup saya, selama Yesus masih ada, hidup saya baik-baik aja. Amin, saudara. Sesulit apapun hidup kita, selama kita bersama dengan Yesus, hidup baik-baik aja. Dan listen to this carefully. Sekalipun harimau memakan anaknya, tapi Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya. Amin, saudara. Selama sesulit apapun hidup, selama Yesus berjalan bersama dengan kita tahu, saudara, kita baik-baik aja. So guys, yuk mulai hari ini, we focus ourselves on the gospel. We focus ourselves on Jesus. Kita terus lihat Yesus sesulit apapun. Kita tunduk kepala, kita berdoa.